Coba tanya hatimu sekali lagi. Karena aku ngerti lirik lanjutannya. Aku langsung merwinding mas kandas-ndas iki sebelum engkau benar-benar pergi. Aku batin tok wi gak tak omongin yang Freddy. Nek sampai aku ketemu wit iki neh. Fik aku dihubungi dan aku ning rute sing sama. Iya mas aku ketemu iku maneh. Doyong ke Argopuro. Dan mungkin karena dia sekti, iso mas Mustiko iku muncul dan dijupuk kabeh. Dan wong iki ilang 14 dino. Disiarkan secara tidak langsung dari belakang makam Hitler di Garut. Inilah dia podcast Medeni Pol. Hantuku, Hantumu, hantu kita semua. Kembali lagi di podcast Medeni Pol bersama saya tuan rumah Benny Dan saya tetangga kosannya Mas Benny, Enji. Iya, yang selalu mampir terus ya ini ya. Iya, aku wis tuku gula. Gula aman. Apalagi nih yang hilang di rumahku nih kira-kira ya. Kulkasku hilang. Kulkas. Ya Allah. Ini kita sudah di episode ke 2075. Karena kita sekali take itu langsung per detiknya itu 1000 episode. Oke, baik. Ini kita akan menyapa dulu ya para skakmate yang sudah nonton dari berbagai daerah dan juga jangan lupa untuk komen. Buat podcast Medeni Pol ini kita punya panggilan kesayangan khusus ya kan? Khusus, jadi tolong silahkan di komen yang lucu, yang unik nanti di ending episode 18 mungkin ya. Akan kita pilih beberapa yang menarik dan akan kita beri merchandise dari Skak. Yaitu mungkin nanti salah satunya adalah jempol kiri tuyul introvert nanti ya. Jadi itu, jempol kiri nih dok. Iya jempol kiri dan itu tuyul introvert. Nggak sembarang. Jadi karena Skak Studio selalu maksimal ya kita kalau bikin sesuatu. Itu juga berguna buat teman-teman yang kerja kantoran ya kan. Kan introvert berarti kalau mau absen fingerprint itu tinggal pinjem aja. Tinggal pinjem aja. Jempolnya tuyul lagi mau. Jadi jangan lupa komen. Jangan komen yang lucu-lucu ya. Benar. Langsung saja ke segmen pertama kita. Ada informasi tentang hantu unik. Hantu unik satu hari satu hantu. Di sini ada hantu unik yang bernama Hide Behind, hantu dari Amerika. Oh, iya. Amerika kalau Amerika sama produsernya Skak nanti ya. Iya toh. Iya toh bener. Hide Behind diyakini oleh para penebang kayu di hutan belantara sebagai hantu yang kerap bersembunyi di balik pertumbuhan pohon yang mengganggu orang sedang bermain peta umpet. Aneh ya? Maaf, aku tahu kamu minus, tapi itu bukan pertumbuhan pohon, rerimbunan pohon. Pertumbuhan rerimbunan pohon. Ya. Pokoknya hantu ini tuh suka ngumpet ndelik gitu loh di belakang rerimbunan pohon yang mengganggu orang seperti bermain peta umpet. Kayak cerita di sini kan suka bermain peta umpet. Tapi menarik ini mengganggu penebang pohon di hutan. Berarti ini pro penghijauan. Oh iya kan. Jadi nggak boleh illegal legging ya kan. Bener banget. Bukan illegal legging dong. Illegal leggingnya ilegal. Illegal logging. Kayaknya dari kemarin nggak ada yang bener ya partnerku ini. Aduh ini apa sih? Tangannya wong. Illegal logging. Iya illegal logging. Lanjut. Terus Hide Behind ini tuh ternyata punya minusnya. Apa tuh? Dia tuh takut sama alkohol. Oh ini kayaknya bukan hantu, lebih ke koreng kayaknya. Koreng kan takut alkohol, ya kan? Koreng kan kenal perih. Cukup menarik ini informasi satu hari satu hantu kali ini ya. Bener. Nanti besok kita akan kasih info lagi. Dan ini Enji. Aku mau ngajak temanku lagi. Ini bukan temanku sih sebenarnya. Siapa? Jadi tuh AC-ku kemarin bocor. Bocor Terus tak panggil tuh tukang AC. Akhirnya dia berlama-lama di kamarku. Itu kenapa lama-lama apa? Benerin AC. Ya saya tak telepon nih. Itu bukan. Oh iya, gak sih tak telepon. Kurang tektokan ini. Masnya biasanya ini ya benerin AC di sini. Iya. Kelihatan sih dari sosoknya ini kayak filter. Kayak filter AC bukan. Yang biasanya belum dibersihin tuh kan ada kan filter. Freonnya belum diisi. Ini di sini mau cerita apa? Iya mas, jadi belum perkenalan tadi ya? Iya, kenalan dulu. Aku Andriko Alamsyah teman-teman. Aku asli Madiun dan
Ya, aku tukang AC-nya kemarin di kosnya KNG. Iya, tapi karena kita sesama wong Jawa tuh. Oh iya. Nggak enak rasanya nek ono tamu kan dah Gak disuguhi apa-apa. disuguhi. Aduh kok repot-repot dong, Mas. Ya. Gak repot lagi ini gak iki, repot. Mas. Mas tolong kok ke galon kan. 5 menit, Mas. Iya, bisa dipasang loh ya Mas, soalnya galon dukur aku gak kuat. Emang baru habis. Nah, iso Mas, aku isone khusus AC. Oh, iya. Kita akan panggil ini pembantu spesial ini. Heeh. Penipu? Bukan. Oh, bukan, pembantu. Pelayan juga bisa. Jadi kalau ada yang hantu itu jangan dijauhi tapi didekati. Didekati, diajak Diberdayakan. berteman. Heeh. Bisa diberdayakan, jadi diberdayakan nggak cuma lele ya? Bisa. Caranya gimana, Mas? Apa? Caranya? Ya ini kita pekerjakan nanti kalau Enggak, maksudnya sudah biar dia akrab. kita komunikasi dulu, kita ngobrol karena ini kan lumayan apa ya gampang bad mood dia. Dia Gemini soalnya Mas. Ini dia. Nice, Gemini. Dia mood swing gitu. Iya. Kemarin saking bad moodnya dia seharian tuh di pojokan, Heeh. sampai dikencingin kucing tuh dia nggak ngerasa. Yuyui kucing. Dia sampai ini masih mau di sini atau ada? Mau ikut kumpul komunitas. Oh iya. Kita tuh di sini nggak boleh cuman kerja, jadi pembantu harus berkomunitas. Oh gitu. Ikut komunitas apa? Komunitas tukang ngurus kucing liar. Cat lovers banget Iya, ya. cat lovers. Ada. Masya Allah. Jadi kalau orang ke stasiun tuh biasanya kalau ada kucing tuh dia nggak bisa untuk nggak berhenti ngelus. Nah ini ikut komunitas kucing liar itu. Beliaunya ini. Iya. Tukang ngelus. Ya silakan dilanjut, Mbak. Lanjut. Sebelah nun Hati-hati. ya. Hati-hati ya Pak. Sebelah nun. Dia kan ke Kuningan naik skateboard kayaknya. Ya silakan, Mas. Ya, Ada Mas. cerita apa ini? Jadi buat teman-teman, aku mau cerita kalau aku ada pengalaman mendaki gunung di Argopuro, Mas, tahun 2019. Argopuro itu di daerah Membentang di 5 kabupaten, di mulai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo. cukup kemarau juga ya itu gunungnya. Langsung 5 daerah. Dan itu trek terpanjang di Pulau Jawa. Oh. Gunung dengan trek terpanjang Pulau Jawa, aku selama ning gunung itu Mas 5 hari 4 malam. Emang nggak punya rumah ya? Nggak, biasanya kan di gunung itu 3 hari 2 malam gitu, healing gitu loh. Kan tambah 2 hari tok. Panjang Iya. Mas. Soalnya Oh, aku tadi. naik Situbondo, turun Probolinggo. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong Argopuro, waktu aku naik itu rasanya yo, Mas, Mbak, aku itu wis kesan iku kayak digambar setelah tak eling-eling maneh. Maksudnya digambar iku aku wis mengalami hal aneh waktu SMA. Jadi normale kanca-kanca saumuranku iku ketika munggah gunung, dhek iku luwih pengen munggah Semeru. Gunung Semeru, tapi aku luwih pengen ning Argopuro. Semeru karena luwih prestis ya untuk para Mungkin, pendaki itu kayak yo naik gunung ki ya Semeru. Dan terkenal Iya, dan mungkin karena terkenal. film gitu kan 5 cm. Nah, kalau aku wingi ku ning gone Argopuro 2019 dan delalah aku keterima ning gone Universitas Jember. Jadi aksesnya iso enak Mas, karena nek gak enek kenalan untuk naik ke Argopuro itu harus naik dari Baderan Situbondo, turun Bremi Probolinggo. Nah, akhirnya ono akses dan aku iso budal ning gone Argopuro. Nah, sadurunge aku budal Mas, seminggu sadurunge budal, iku aku ceritanya wong songo ya Mas. Wong songo wedoke siji, dhek pemula. Nah, wong songo iki saka wong songo iki dan seminggu sebelum budal aku loro Mas, greges. Aku sakit teman-teman, dan ketika aku sakit itu singkat cerita sehari sebelum berangkat karena wis di-plan ada-ada dino wis nyiapne iki aku loro, aku tetep maksa budal. Dan ketika aku loro ning kono mbuh wi piye ceritane isuke aku mari Mas tangi turu wis ning base camp Baderan iku. Itu sedurunge munggah apa? Sadurunge Berarti di ning base camp pertama. Sing ning base camp Baderan sing, Situbondo. Pendaftaran lah ya Simaksi, ya. Iku aku sik loro begini lah turun ning kono isuk waras full. Sumpah kuwi waras full sih. Karena berarti saka Madiun, Saka Jember kan kuliah ning Jember. kuliah di Jember saka Jember iku mangkat tekan Jember. tekan Jember, mangkate awan apa sore? Bengi tekan kono. Tekan kono bengi juga karena perjalanan tekan Jember kan cedak nek Situbondo, cuman 2 jam 3 jam lah numpak pickup tepak iku. Berarti pas mangkat isik loro, Heeh. tekan kono padahal mung berapa jam ya? Waras sih. Waras karena nganggo sabu ya jadi. Terlalu cepet deh. Beberapa jam. Kan iki lah wis digambarkan di rumah sing Kamu ngerasane ngono dan kan aku bertanya gitu. iya ndak apa-apa. Enggak pakai sabu tuh. Iya, deh. Astagfirullah. Takut channel Mas katene. Enggak channel ya. Tak upload iki yo dadi tenanan. Ya
Ya iku Mas, aku isuk waras, aku daftar Simaksi dan ya mungkin iso dadi koreksi ke pihak Argopuro via Baderan, tolong dianya briefing karena gak ono briefing Mas bar bayar iku wis ngurus beres budal wis dan langsung ning kono metu kan nggon Simaksi ku wis diinteni ojek-ojek dan aku budal ngojek. Oh, biasanya ning tempat-tempat liyan yang ono briefing ki Ono apa maneh dicul 5 hari 4 malam lho Mas, iki gak ono briefing. Biasanya nek untuk penonton sing rung ngerti jarang naik gunung, biasanya apa briefing sing paling umum? Nek briefing sing paling umum yo normalnya yo jangan berkata kotor, aja nantang gunung, nantang alam, wis ngono-ngono. Terus iku lah, ada Mas. biasanya ono sing apa? Pakaian pantangan-pantangan yang tertentu di gunung iki kan. biasanya, Tiap gunung beda. ha. Nah, ini ora ono. langsung kon munggah wae. Iya, modelnya ngono. Nah, akhirnya aku metu iku karena aku ngerasa luwih worth it ngojek, jadi aku milih ngojek teman-teman. Sampai puncak. Bukan, mboten saged. Sana iku tukang Mboten ojek saged. sampai puncak. Enggak, maksudnya kan ono sing wong-wong sing lebih suka, oh aku seneng ning puncaknya tapi prosesnya ra seneng kan ono kan. Anak-anak kota kan biasanya ono dan gak salah loh. Ya gak salah tapi ya wes lah lanjut. Masih enggak. Enggak. Berarti enggak ngojek tekan dhuwur. Tekan iki aku sorry lihat catatan ya Nggak teman-teman sampai pos mata air 1 dan itu emang worth it 50.000 sampai pos mata air 1 itu mangkas banyak waktu. Oke, Dan total dari base camp ke pos mata air 1 ini catatanku waktu aku naik ya teman-teman itu 5 jam. 5 jam numpak ojek. Numpak ojek itu dari batas vegetasi, habis batas vegetasi masuk tetap jalan ke pos mata air 1. Dan waktu iki ketika aku budal munggah iku, aku wis mulai ngerasa sampean pernah gak sih atau mungkin teman-teman pernah gak sih ngerasain kalau kalian pernah datang ke suatu tempat dan kalian nggak asing sama tempat itu, padahal belum pernah ke situ. Dejavu. Mungkin semacam dejavu ya. Aku ngerasain itu Mas. Jadi pas mulai melakukan kayak pernah ning ini ya. Nah, singkat cerita aku tetap flow, tetap mendaki dan untuk selama pendakian ini alhamdulillah selama naik sebelum ke puncak itu nggak ada kejadian-kejadian yang serem, kejadian belum dimulai saat itu. Nah, aku hari pertama itu tidur di pos mata air 1, terus besoknya lanjut ke pos mata air 2, dari pos mata air 1 itu 2 jam, mata air 2 ke Sabana kecil itu 1,5 jam, dan ke Sabana besar, Sabana kecil ke Sabana besar itu 2 jam, dan aku dari Sabana besar ke Cikasur ini nginep di hari kedua itu 1,5 jam. Di Cikasur ini aku nginep dan di Cikasur ini ketika bangun pagi hari, jadi masuk hari ketiga yong. Masuk hari ketiga itu pas buka tenda, aku gak sengaja Mas ketemu karo koncoku. Iki apa siang, sore, malam? Sing pas buka tenda Isu tangi turu masuk hari ketiga. Kok aku buka tenda, ning kono iku ning ngarep tenda iku ono kanca sing pernah tak temoni ndaki bareng mbak aku nang Gunung Sumbing 2018. Bukan rombongan sing mau. Bukan 9 orang. Iki aku ketemu ning gone Cikasur, Mas. Ning Cikasur aku lamat-lamat iki kanca Lufika tenan, jenenge Lufika. Iki Lufika tenan bentu ya. Aku memberanikan diri menyapa dan ngobrol sedikit karena si Lufika ini udah pernah naik Argopuro. Dia ini pesen Mas ning aku. Dia pesen naik Andriko, kalau kamu nanti sampai ke hutan lumut, jangan sampai malam. Karena berpotensi untuk dihubung-hubung nek mlebu hutan lumut malam sampai ketemu bengi. Hutan lumut itu belum puncak ya? Belum, itu nanti. Ini untuk spoiler untuk di note aja. Karena naik aku ngerasa emang masih aman-aman aja. Habis ketemu Lufika, singkat cerita beberes dan kembali naik. Aku habis dari Cikasur itu, oh ya mungkin for information ya teman-teman. Jadi di Cikasur itu sejarahnya dari yang aku baca emang dulunya waktu penjajahan dibangun landasan udara Mas, landasan pesawat ngono. Warga lokal itu dijanjeni upah karo penjajah dan ketika wis dadi sing teko ku tentara-tentara dan langsung dibedel. Itu Cikasur ku kayak kuburan massal. Oh, berarti orang sing membuat landasan itu akhirnya malah dibunuh. Warga-warga pribumi dipateni Mas nang kono. Kabare sing terus tak waca ngono. Nah, singkat cerita saka Cikasur aku budal moro Cisentor itu 2,5 jam. Cisentor masih pagi. Aku nggak trek malam. Aku nggak trek malam. Aku menghindari trek malam karena kita rebutan udara kan sama tumbuhan dan itu nggak disarankan. Nah, dari Cikasur aku ke Cisentor 2,5 jam, Cisentor ke Rawambek 2 jam. Nah, saka perjalanan iki sakjane wis mulai kerasa hal-hal sing bagiku cukup ganggu ya, dalam arti Mas atau Mbak pernah gak sih kayak disawangi wong iki krasa gitu loh. aku kayak disawang wong Mas Pak kan dibagi saka wong songo iki dadi 3 rombongan. Ora perlu ya. Aku rombongan sing ngarep dhewe ketika budal iki wong 3. Aku mulai ngerasa diawasi tapi
tak jarno wis aku tetep mlaku, aku nganggep ya mungkin wi cuman ilusiku saat kuwi dan ya wis gak enek opo-opo budal sampai akhirnya malam ketiga menuju hari keempat iku aku nginep ning Rawambe. Kuwi masih belum sampai puncak. Belum, iki hari keempat iki Rawambe. Malam ketiga iki aku ning Rawambe. Cisentor Rawambe wi 2 jam. Nah, bermalam ning Rawambe. Kuwi mlebu ning Sabana Lonceng. Sabana Loncenge Argopuro iku saka Rawambe 2 jam dan ketika wis ning Sabana Lonceng puncaknya nyabang, Mas, Mbak, teman-teman. Oh, jadi boleh mau lewat puncak sini atau mau berarti nek pengen ning puncak Rengganis kudu trek sing berbeda. Nek ning puncak Argopuro karo puncak Hyang iku dalan sing padha. Nah, karena katane nek sing wong sing seneng santai iki ning Rengganis, sing seneng dikageti ning puncak Hyang. Kan beda-beda kan seleranya kan. Healing ya di Rengganis kalau katanya Hyang. Nah, jadi waktu karena sing bagiku terkenal banget sing gara aku tertarik nggak Argopuro karena ning gone puncak Rengganis iku sik ono makame Dewi Rengganis kabare dari sing aku baca. Tapi ning ketinggianku ono makam. Itu legenda atau sosok misal warga atau apa gitu. Nek sejarah dari warga sekitar pas mudun aku kan ngobrol tetepan, cuman mungkin aku tak cerita ning kowe ben tetep runtut ya. Jadi Dewi Rengganis itu emang dari sing aku baca itu sempat diusir dari Gunung Salak. Akhirnya DE dengan rombongannya sing setia bangun kerajaan Dewi ning gone Argopuro. Menurut internet saka sumber sing saya baca seperti itu teman-teman. Semacam legenda di daerah situlah ya. Mungkin beberapa terkesan kayak dongeng tapi beberapa sangat mempercayai kuwi tenan. Nah, akhirnya karena ning Sabana Lonceng iki ya Mas. Ketika pengen ning gone puncak Rengganis iku kudu menggok ning jalur sing beda iki, jalur kiri. Puncak Hyang Argopuro lurus. Nah, karena sing ikonik dari Argopuro adalah makam Dewi Rengganis. Kebayangno Mas ono makam ning ketinggian 3088 mdpl kalau nggak salah. Ono makam ning ketinggian sakmono. Ya wes karena aku teko dhisik arek telu koncoku liyane iku sing 6 sik ning mburi. Karena aku pengen ya wes lah berangkat dulu ke puncak Rengganis, foto-foto ning kono dan selama pendakian kan nek pirang-pirang dino kan akrab mek pendaki liya kan Mas otomatis dan ning kono. Bentar, itu tadi yang ke Rengganis semuanya atau? Aku wong telu, liyane ning mburi. Aku niatku ngenteni ning puncak Rengganis. Liyane ning mburi ki ngenteni ning persimpangan apa? Liyane mlakune dhewe-dhewe dadi saka 9 orang iki dibagi 3 kelompok. Oh berarti 9 orang, 3 kelompok, 3. Nah sampai niku wis sampai nang persimpangan niku. 3 orang itu nyampe kono. Sik ning mburiku, sik mlaku. Enggak sing sampean. Aku ning persimpangan. Paling pertama ning persimpangan akhirnya karena yang belakang itu dikira agak lama, akhirnya ke Rengganis. Berarti kok arep ning Rengganis tetep balik terus arep ning puncak ning Argopuro niate engko. Tak lanjutnya karena runtutnya ning kono engko. Dadi ketika aku budal ning puncak Rengganis wong telu dadi ning kono tak sebut jenenge gak apa-apa ya kancaku sing saat iku mbek aku kono Freddy karo Beta. Nah Freddy iki aku kenal ning Instagram, dia pengen join dan si Beta iki koncoku sing wis sering banget mendaki bareng aku teman-teman. Jadi selain di Argopuro sebelumnya aku sama Beta udah naik di beberapa gunung, Sumbing, Sindoro, Lawu sama Beta. Singkat cerita kami masuk sampai di puncak Dewi Rengganis, puncak Rengganis. Ya bersuah foto dan kenal beberapa pendaki. Ono ibu-ibu tekan Bogor saat kuwi rombongan DE nyewa porter. Iki mungkin iso dinut ya Mas. Jadi selain cerita pesan Lufika waktu di Cikasur tadi yang perlu teman-teman note di sini adalah ibu-ibu Bogor ini. Tapi kalau naik ibu-ibu Bogor ning kono walaupun nyewa porter ya. Sebenarnya treknya dibanding gunung-gunung lain ini lumayan enak ngono lah ya. Betul, tapi dowo. Panjang tapi nggak terjal ya. Nggak terlalu terjal. Munggahe mudune terjal sing lewat Probolinggo. Oke, lanjut ya Mas. Aku ning kono foto-foto dan wes singkat cerita si jenenge Freddy iki mudun sik karek aku mbek Beta ning kono. Nah, Beta iki mlaku. Aku ku wis ngomong Mas ning Beta, Mbak. Aku wis ngomong nang Beta. Bet sik yo, aku sik pengen ning kene. Beta aku gak gagas aku. Beta gak gagas aku, DE terus melaku. Bet aku sik pengen ning kene sampai DE menggok tebing dan gak ketok aku bengok Mas iku. Bet aku sik pengen ning kene. Gak balik arek gak gagas aku. Aku gak ngerti apakah yang terjadi hari kuwi dan aku mengasumsikan kemungkinan wis enek dinding mlebu dimensi sing liya. Aku. Jadi DE gak krungu karo sing tak celukne karena
kelanjutan saka kisah iki adalah setelah kuwi ya wis lah beta gak gelem ngancani aku ning kene babak wis aku ning kene dhewe. Aku ning gone kono dhewe dan iki Mas aku ngrasakne kenyamanan ning gone suatu tempat sing bener-bener damai dan tentram. Aku gak ngapa-ngapa ning kono, aku cuma ndelok makame Dewi Rengganis wis saka ndukur. Tak sawangi tok. Ya aku gak ngapa-ngapain, cuman meneng ngingeti makame karo bekas reruntuhan ning gone pinggir-pinggire mungkin iso di googling ya teman-teman. Aku pun juga masih ada fotonya. Sampai akhirnya sekitar 30 atau 45 menit Mas aku ning kono. Ternyata beta gak ninggal aku, lebih tepatnya gong ninggal aku karena aku pada akhirnya enek hal ngeri di perjalanan setelah puncak iki. Jadi puncak aku ning puncak iki dadi momen dimana kejadian-kejadian sing kasare meneror tak rasane banget setelah ke puncak iki. Budal ketok aman-aman ae, mudhun iki lho. Walaupun mono kaya ngerasa dimatke. Cuman sebatas ngono kuwi tok dan mungkin sing aku urung cerita neng awal yo teman-teman. Jadi sebelum budal jika aku loro aku ngimpi Mas. Aku ngimpi ngebarne Argopuro di sela-sela aku loro sebelum budal menyelesaikan. Dan enek fotoku ning kono rame-rame. Padahal kuwi urung kededo, aku pertama kali munggah sekali itu. Dan mlebu batas vegetasi enek perasaan nyaman karo tempat iki, kenal nggon iki dan ketika aku ning puncak aku ngrasakne ketentraman di suatu tempat sing wi bagiku gak masuk akal ae. Wong iki jelas-jelas ning kene gak enek apa-apa tapi bener-bener nyaman dan rasane gak pengen ngalih. Sampai akhirnya aku ning kono kasarane tengok-tengok, iku diceluk aku mbek pendaki liya. Mas, iya Mas. Ditunggu temennya di bawah. Beta aku ninggal aku tempat iku. Dia ngenteni aku ning perbatasan, nitip pesen ning pendaki sing meh munggah. Karena posisi wis sepi, iku cuma nenek aku dan aku diceluk. Oh iya Mas. Ketika aku membalikkan badan, HP ku muni. Laguku keplay dan keplay-ne iku duduk ning gone pemutar musik. Oke nek ning pemutar musik mungkin kepencet. Tapi sing terjadi saat kuwi adalah keplay-ne ning gone UC browser. Kan butuh waktu nggo buka UC browser, loading dan nge-search lagu apa dan iku lagu Niviersa Besari Mas. Sing judulnya April. Itu kan gak ono introne, langsung mlebu lirik. Liriknya sampean ngerti apa? Coba tanya hatimu sekali lagi karena aku ngerti lirik lanjutane. Aku langsung merwinding Mas sak kandas-ndas iki sebelum engkau benar-benar pergi. Oh berarti itu di posisi Mas arep medun. Iya arep ninggal ning nggon kuwi. Jadi aku akhirnya ngerasa bahwa oh yakin meh ninggal ning nggon iki. Nggon iki nyaman loh. Nggon iki nyaman loh. Seumpama disetel karo si sosok itu hantune lumayan up to date juga ya. Iya. Karena kan April Iya Versa besar. Baru. Iya maksudnya nek untuk anak 90-an terutama ya kuwi lagu sing baru banget kan. Lumayan update ya. Iya, dan karena aku wis merinding sakan ning ndas-ndas iki aku blank wis aku langsung buru-buru mudhun. Dan cerita dibalik iki mau kabeh engko ya ono ning gone ngisor ketika aku cerita mbek warga sekitar, ono penjelasannya, jadi tak lanjut wae. Tapi untung lagu ini pas ya kan, April mau kan jadi ade merinding ngono kan. Coba lagunya apa? Lagu apa sing rapat? Ayo, kan mikir kan kita tahu. Iya, maksudnya nek April kan apa mau liriknya? Coba tanya hatimu sekali lagi. Bener April kan Iya. ya kan. Jadi Sebelum suasananya mengkabut, pas ke kayak wah aku diinginkan sosok. Coba nek kui tim song Liga Champion. Enggak merinding, selebrasi. Iya, itu dijak nobar gue lebih. Bener sih. Jadi lanjut gimana? Nah, mari tekan kono. Aku buru-buru nguber beta dan saya ketemu beta. Karena aku merasa kejadian kuwi sangat janggal, ya kudune emang gak oleh diceritane ya hal-hal ngono kuwi. Aku langsung cerita wis ning beta, "Bit, aku mau bar ngalami ngene." Oh, kuwi biasanya memang di apa sesama pendaki ini ada kejadian ngono enggak oleh diceritakan. Beberapa mempercayai seperti itu dan aku termasuk yang mempercayai kode etik seperti itu. Ojo diomong lah kasar. Oke. Nanti aja kalau wis mudhun. Tapi aku gak, YTTA. karena aku ngerasa wedi banget, gak kuat. Aku cerita wis ning beta, "Bit, aku mau bareng ngalami ngene. Beta dengan santai cuman jawab, "Oh ya mungkin kowe nek meh nyapo-nyapo, coba takok hatimu wis mantep kok durung." Beta berpikir positif seperti itu menenangkan aku waktu di pendakian dan oh ya udah dengan penjelasan beta yang rasanya cukup menenangkan kami lanjut mendaki dan karena teman-teman nggak lanjut naik ke puncak Rengganis, aku nyusul wis akhirnya mbak beta iki ning gone puncak Argopuro
gak sampai puncak Hyang, cuman puncak Argopuro dan arek-arek iku langsung ning kanca-kancaku liyane ning kono dan kami ketemu foto-foto. Ya wis aku gak cerita ning arek-arek liyane dan ketika wis kelar foto-foto kami turun menuju Taman Hidup. Mari tekan puncak iku masuk hari kelima aku mudhun. Kejadian-kejadian yang aku maksud teror tadi itu bukan di ranah penampakan tetap ono, tapi sing luwih ngeri tekan penampakan sing tak alami adalah mengancam nyawa. Jadi mari tekan puncak iku OTW mudhun. Tapi nek penampakan sebelum ki ono mau Mas. Ono penampakan juga. Cek belum. Okay. Marine. Jadi intinya kejadian-kejadian ngeri gak masuk akal ku kedadian lepas aku kan puncak dan aku nganggep lagu kuwi sebagai warning. Aku yakin to meh ngalihkan kene. Ning kene enak loh. Dan ketika aku memilih untuk ngalih, rasanya kayak diancam, digawe pokoknya aku tetap stay ning kono dan itu mengancam nyawa sing dadi ngeri rasane. Untuk ngeling-eling hal iki bagiku barang ya cukup ngeri ya karena sing semula iku gak pernah hujan deras, badai Mas. Badai tuh hutan deres banget saat kuwi. Dan aku kudu ngelewatin sejenenge trek rangka. Ini udah masuk di daerah Probolinggo ya, masuk Bermi. Jadi neng trek rangka itu treknya benar-benar kudu ngerangka sampai ngerangka. Karena terjal atau? Karena terjal. Dan iku udan deres. Aku membayangkan saat kuwi, jangkrik iki koyo waterboom coy. Karena benar-benar kayak selurutan ngono iku lho Mas, kayak selurutan kan jadi benar-benar rangka dan udan deres otomatis pasir-pasir sing kena banyu iki kan membentuk koyo pelurutan sampai gak ketok tanahe. Iki mau posisi arep turun apa arep ning puncak sing Wis turun. Bar ke puncak. Aku bar ke puncak iki OTW ning Taman Hidup. Oh, berarti OTW naik Taman lagi ya. Hidup. Turun. Oh, turun. Kan bar tekan puncak. Iya, wis nang puncak iki mau, wis nang puncak saiki Enggak, berarti modho. kan puncaknya ada 2 kan. Wes foto-foto. wis lewat. Foto-foto ketemu Iki kanca-kanca. berarti posisinya mundur berarti. Nek Enggak. taman rangka nek terjal. Mudhun iki Iya, mau iya, lho lah mudhun. koyo selurutan sih. Iya, kan mana yang terjal kan mundur gitu loh bayangan. Iya enggak tahu Mas? Kayak karena Maksudnya dari disebut atas. trek itu disebut jalur trek rangka karena kalau berangkat dari Bermi dari Probolinggo kudu ngerangka. Oh. Disebutnya trek rangka. Oke. Jeneng treknya Mas, sorry. Itu nama treknya ya teman-teman, namanya trek rangka. Oke. Dan aku ngelewati jalur kuwi, aku kepleset. Dan ketika aku kepleset, aku keprosok ning jurang. Untungnya tas carry iki nyantol ning gone ranting pohon yang cukup gede. Wis keprosok Mas, aku literally wis keprosok. Oh, seberapa tinggi, berapa dalam gitu? Enggak, alhamdulillah belum sampai. Nek wis dalem wis innalillahi Mas aku Mas. Iku aku ketika kepleset serut langsung nyosrok ning gone arah jurang. Tas iki nyantol ning gone ranting pohon. Dahan pohon. Dan ketika nyantol ya wis lah. Dan gak pisan. Sing keloro kepleset tapi aman. Sing ketelu aku kepleset banter banget dan aku langsung nabrak koncoku, si Freddy iki. Yang posisinya di bawahmu ya Mas? Wis duluan, di depanku. Nah, ketika aku nabrak DE, bar nabrak DE, tak pikir iku trek wis mulai aman. Ternyata durung. Tak pikir trek rangka itu cuma satu-satunya trek sing ngeri yo. Ternyata belum. Trek sing ngeri iku gak enek jenenge. Jadi karena saat itu Argopuro habis kebakaran, banyak pohon-pohon yang tumbang. Dan aku kudu ngelewati trek sing kiri iki sebayang nih ya teman-teman. Kiri iki tebing, kanan iki jurang. Lepas, nah iki jurang lepas. Sing mana nek aku kepleset ning kene, gak koyo sing awal sik kecantol karena sik enek dahan. Lebar treknya sepiro di antara jurang sama tebing itu? 1 orang atau 2 orang? Cuman 1 orang Dan doang. ono bagian trek sing wis cukup cuman untuk 1 kaki. Iki sing gara aku nek kelingan Argopuro stres Mas aku saat kuwi. Sekel menungso atau sekel sih? Sikil menungso. Oh, sekel menungso. Sakit Sekel sebenarnya banget. lumayan gede. Berarti kudu ngene posisinya ya Iya, cukup. di yang satu kaki tadi. Gantian kaki Mas, 1 kaki. Ya, terus- memang sih kalau jalan gantian sih. Iya sih. Gak maksudnya ngene lho, tumbuh-tumbuhan gini cepat. Seperti itu dan iku kudu enek sing ketika melangkah pijakannya akar. Aku bayangnya lunyu karena mari udan deres. Oh, ngerti akar sing ning tanah kuwi sing kaya Heeh. Sing gak roto ngono kan. Aku ning kono wedi nek kepleset karena iki nek kepleset ya wis aku akan langsung tiba dan ning kono aku merasa ning fase di mana ya Allah nek emang aku gak enek ning Argopuro nggih pun kula ikhlas. Aku wis nazar ngono Mas karena wis wedi banget dan wi udan sampai akhirnya alhamdulillah trek kuwi iso terlewati. Nah,
Ning nggone mulai trek iki lah si jenenge Beta iki ninggal aku. Dan sing bawa air Beta saat itu. Padahal selama pendakian, Beta ini nggak pernah ninggal aku sama sekali. Ini kali pertama aku ditinggal Beta. Dan Di pendakian sebelum-sebelumnya. Nggak pernah ditinggal sama Beta. Untuk Argopuro ini Beta ninggal aku. Dan dia bawa air. Sing bawa air Beta. Teman-teman yang lain nggak tuh? Tiga kelompok Yang kan, kelompok itu bertiga. teman Beta. Tadi sempat ngomong juga di belakang. Satu-satunya yang bawa motor galon itu di Kolbe. Jadi Enggak. pakai galon ya? Enggak. Ada lu motor galon. Kan bisa banyak airnya. Iya. Tapi enggak di situ Catat ya. template biasa nih. Mas galon siji. Galon siji. Oke. Mas galon siji. Oke. Tuh, Beta ya tadi. Beta aku ninggal aku nggawa banyu, aku karek wong loro karo sing jenenge Freddy iki mau. Duduk Mercury. Sorry. Tuh. Dan Nah. Budiman ya. Budiman kita sih di depan Marimo kita sabutan. Nah, Beta ninggal aku, akhirnya aku melaku bareng Freddy kan. Nah, itu ketika aku ning kono, enek momen di mana tali sepatuku ucul. Aku nali sepatu, dan ketika aku wis bar nali sepatu, otomatis kan dodok kan mas. Nah, aku ngadeg, wis melaku santai. Tiba-tiba Tupperware kosong sing ning nggone tas iki ceblok. Ceblok dhewe ning pinggir tas. Padahal aku posisi wis mlaku. Oke, nek aku bar nali sepatu ngadeg botol ceblok. Sedinalar kan, nah itu wis mulai melaku santai tiba-tiba botol ceblok dewe. Oh gak apa-apa mas. Nah pas aku jemuk botol iki teman-teman dan mas mbak, aku krungu suara musik sing mana musik sing tak rungokne iku duduk gamelan, nek di swara gamelan duduk gamelan Dan duduk kuwi ya. Ya mati bukan itu juga. Hati-hati mas sampean diparani Iya. mas. Iku musik Enggak, kan aku takon. Iya. Kan aku takon, untung cek. Iku musik sing aku gak ngerti, aku gak tahu teman-teman itu musik apa, bunyinya aneh banget dan yang terdengar dari telingaku waktu itu deg deg deg. Bukan gendang sebenarnya. Aku juga gak Paling ngerti. mendekati apa? Instrumen apa? Semacam orang hajatan. Bayang no mas, ning ketinggian sakmono dhuwure krungu suara semacam orang punya hajat. Enggak, tapi instrumen ini kudu kendang. Agak ngerti mas, kok duduk kendang, nek gendang kan deng deng deng, pika deng 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 deng. Kayak theme song film-film ngono. Mungkin ya, tapi aku nggak ngerti itu alat musik apa yang aku dengarkan saat itu dan aku seketika itu juga langsung ngomong ke Freddy, mas sampean krungu gak? Kaget mas aku lagi-lagi melanggar, kudunya gak perlu tak omong nih kan nek krungu ya wis. Dan ning ketinggian sakmono dan singgare aku wedi. Freddy gak krungu apa-apa mas. Krungu apa? Gak mas, aku gak krungu apa-apa. Tapi aku tok sing krungu. Mas Freddy itu nggak berkekurangan kan? Enggak, takutnya Enggak, normal. Oh, paranormal lagi Fred. Jadi nggak dengar. Freddy nggak dengar. Tapi aku tok. jawabnya di posisi kan tahu itu nggak dengar ya, wes aku ora krungu atau ora kok aku ora krungu gitu. Iya santai kayak gitu. Santai, berarti emang beneran nggak nggak dengar. Dia beneran nggak dengar dan ya wes lah mas. Sepanjang perjalanan hampir menuju taman hidup ini, aku dengar musik itu. Dan sebelum masuk taman hidup itu udah sekitar jam 5. Hutan lumut, Sebelum masuk hutan lumut, itu langitnya wes mulai surup. Itu berarti berapa lama musik itu terdengar? Sekitar? Ada kalau 2 menit, 3 menit. Oh 2 menit, 3 menit. Cukup lama mas, tapi selang-seling, nggak selalu terusan. Jadi aku dengar berapa langkah berhenti, terus aku jalan lagi, itu kedenger lagi. Kayak gitu. Nah, Dan Mas nggak nyoba request lagu lain gitu? Siapa tahu bosen toh? enggak. Ternyata karaoke night. Enggak. Nah, sebelum aku masuk ke hutan lumut ini, aku disalipi beberapa teman pendaki Yang nggak kenal. dan beberapa tuh pakai pakaian pecinta alam Probolinggo. Aku mengasumsikan wong iki wis pernah daki Argopuro iki. Tak tekoi, Mas, untuk hutan lumut ke taman hidup berapa lama ya? Wong-wong sing tak takoki iki jawab, nek cepet iso 30 menit, 30 menit. Nek wis santai 45 menit. Oke, tak cuma estimasi paling suwi. Sak jam. Dan hutan lumut iki adalah nek sampean eling pesane Lufika mau ning Cikasur. Jangan malam-malam. Jangan sampai malam. Berarti Jangan sampai ketemu malam. Sebaiknya kalau memang udah malam belum nyampe situ, tunda dulu nek pamane bisa mungkin melewati itu ya. Malam apa? Aja sampai bengi lah pokoknya. Dan karena waktu kui wong-wong sing nyelip aku ki nyebutnya cuman
30 menit bisa sampai kok Mas. Ya wis, paling mentok sak jam aku gak akan ketemu bengi ya wis ning taman hidup. Jadi taman hidup itu danau di ketinggian Mas. Nek Semeru duwe Ranu Kumbolo, nek Argopuro punya taman hidup. Nah, ketika aku mulai masuk iki langitnya wis mulai surup Mas. Pikiranku wis ngrambyang karena aku duwe trauma ning pendakian pertamaku tentang langit surup dan masuk hutan di pendakian pertamaku Gunung Lawu 2015. Aku diubeng-ubengne dan aku ndelok ndas. Ketika aku masuk ning gone hutan lumut iki dengan langit sing wis mulai gelap, redup, aku ndelok jam terus wi mlaku aduh sampe bengi gak akan bengi aku tetep duit go ahead mlaku ae wis mlaku tak rasa-rasane kok gak ketemu Muter-muter kono. rasane sampai akhirnya langit mulai hitam sepenuhnya dan ketika hitam sepenuhnya ini aku mulai ngeluarin penerangan. Freddy pakai headlamp, aku pakai flash handphone. Dan ketika berjalan ini, aku ngerosone, aku pernah melewati ini. Sampai tak dadekne patokan Mas. Ada pohon yang tumbang ke samping, tapi nggak sampai ambruk. Dia cuma tumbang. Doyong. Dia cuma doyong. Aku batin tok gak tak omongin ning Freddy. Nek sampai aku ketemu wit iki neh, fix aku dihubung dan aku ning rute yang sama. Iya Mas, aku ketemu iku maneh. Doyongnya ke arah yang sama persis pohon karena pohonnya beda dari yang lain, dia lebih gede dari yang lain dan condongnya sama. Karena kalau doyongnya dia berubah mungkin dia pegel ya. Nice, bandel banget. Lek doyongnya podo berarti dikunci setang. Berarti kan berpikir positif. Ini mau pegel lah. Gitu. Tapi pohon yang sama gitu. Terus ki sama berarti doyongnya sama. Persis Mas, dan ya wis iki fix aku ning rute sing padha. Wis saya bengi. Sampai setelah aku ndelok pohon iku ana suara wong ngobrol. Guyon. Cowok, cewek. Tak pikir iku wis tekoni taman hidup aku. Tapi wis cedak lah. Berarti malah sebenarnya malah tenang ketemu. Pikirku. Ketemu Tapi lagi-lagi karena aku ning kono refleks, aku sorry banget aku waktu kuwi lagi-lagi melanggar. Tak takokne ning Freddy. Mas sampean krungu enek wong guyon ngomong-ngomongan gak? Ora, Mas. Dia kayak wong bingung tak tekok, dia gak krungu apa-apa. Sing krungu cuma aku tok. Dan Freddy pun nggak lagi nyetel close the door gitu kan nggak atau lagi lalu kan nggak ada sinyal Kak di teko-teko deh ketinggian kan kalau ada sinyal ternyata nggak serem. Tapi itu berarti si koncomu sing pertama iku wis ninggalno kamu. Oh ya sudah lama beda. Berarti mek tinggal berdua tok iki. Dan gak ono banyu. Tinggal banyu kelah ya beda. berarti ya. Iya dong. Nah, setelah aku krungu suara kuwi, aku koyo ngerasa enek pemukiman Mas ning sisi kananku. Tak pikir lagi-lagi tak pikir wis taman hidup. Koyo enek lampu-lampu kuning ala-ala perumahan rumah di desa atau lampu-lampu pendaki dan aku koyo ndelok sekilas ku koyo enek gubuk-gubuk rumah warga. Gak tak hiraukan. Aku cuma ngomong tok ning nggone Freddy. Mas ketoknya taman hidup. Oh iya Freddy ndelok kali iki dan ternyata itu tuh taman hidup karena sing tak tonton, sing tak lihat itu di sisi kanan, sedangkan taman hidup itu di sisi kiri. Nah, singkat cerita, iki bulet terus Mas ning kono iku wis masuk 2 jam aku ning kono. Tak itu aku lihat jam terus soalnya dan sing harusnya paling suwe sak jam, aku 2 jam ning kono. Sampai eling gak ibu-ibu Bogor sing tak critakne ning puncak mau. Aku eling Mas. Oke. Physical thoughts. Sorry. Nah, tiba-tiba aku karena pikiran saat kuwi wis kacau ya Mas, pikiran wis kacau beberapa hal-hal gak masuk akal tak rasa di saat kuwi. Ibu-ibu ki aku lali metune tekan ndi lewat tekan ndi pokok tiba-tiba dhek enek ning kono kita tekan semak-semak. Sorry aku bener-bener lali karena saat itu crowd banget, aku wedi. Jujur aku wedi nek aku gak balik gak metu tekan hutan hutan lumut iki ya opo aku nasibku. Karena aku udah 2 jam, Mbak, dan teman-teman itu udah 2 jam aku di dalam situ. Dan rute ini kok bodoh terus beberapa penampakan niku mau. Itu bentuk umumnya kayak ngopo sih Mas hutan lumut kuwi? Hutan biasa ngono. Tapi banyak lumute dan rimbun padet banget hutannya. Nah, ketika ibu-ibu ini muncul, perasaan yang pertama terlintas seneng. Karena ketemu aku gak mikir renorno saat gue. Ada kira-kira berapa orang? 1 tok ibu-ibu kita. Padahal di normalnya gak mungkin dong dia ditinggal mbak porter, ya kan? Aku gak notice saat itu. Yang pertama tadi juga cuma 1 orang, sing ibu-ibu Rombongan. Nah, iki 1 orang dong. Iya.
aku yo agak mikir norno karena pikir seneng aku ketemu wong. Maksudnya selain aku dan Freddy ono wong liya sing tak temui. Aku gak ngerti iki sapa pokok. Ya wis Dia ono tiba-tiba wong, nyelonong, Mas, saya bareng ya. Oh iya tante nggak apa-apa, tapi mohon maaf celana saya sobek, kadokku suwek Mas karena kudu ngelompati beberapa pohon dan aku kepleset beberapa kali, aku suwek. Sampai akhirnya setelah aku ketemu ibu-ibu iki, gak let suwe, aku teko ning Taman Hidup. Wis tekan Taman Hidup. Dan ketika teko ning Taman Hidup iki karena euforiane adalah seneng, aku lali ibu-ibu iki ning ndi. Dan aku wis gak ketemu neh mari kowe. Berarti ilang sampai nang Taman Hidup iku gak ono ibu-ibuke. Entah nek iku wong tenan yo wis pimbek rombongan tapi aku gak ngerti seman sing jelas ning kono euforia aku harus ketemu kanca-kancaku. Oh di situ sono teman-temannya. Sing beta juga mau. Beta dan aku langsung ngamuk Mas kuning beta. Sorry yo bet saat gue. Karena Langsung ya, ditikam kowe- lehernya. Agak seurep saiki. Karena dia gak pernah ninggal aku, tiba-tiba aku ditinggal. Maksudmu apa kok ninggal aku? Kowe lho sing nggawa banyu. Beta cuman ngomong. Alasannya? Adem kok gak kuat aku. Ngerosok nek mandek adem. Nek melaku alon adem, dia kudu cepet. Tapi alasan sebenar-benarnya duduk kuwi. Pas mudun dia lagi wani cerita. Oke. Jadi aku tetap ngrumangsa beta iki menjaga kode etik gunung, gak cerita hal-hal kayak ngono iku ning gunung. Dijogo. Pas mudun dia lagi cerita dan suwi seketika aku ketemu kanca-kanca wis seneng ketemu beta, tapi aku sempet yo pegel ae lah yo karena dhek sing nggo banyu kowe gak pernah ninggal aku bet ning gunung-gunung sadurunge iki mbok tinggal dengan posisi kowe sing nggo banyu tapi ya wis lah dhek muni adem dan daripada berdebat ya wis ning kono kelar. Aku ning kono beristirahat untuk malam terakhir di Taman Hidup dan ning kono beberapa kali sharing cerita mbek kanca-kanca. Jadi ternyata Mas dan teman-teman dari 9 orang ketika kami sudah kumpul semua ya, dari 9 orang yang dengar suara musik aneh di ketinggian itu tadi ada 7 orang. 2 lainnya ini dia nggak dengar apa-apa dan dia nggak merasa lihat sesuatu yang aneh. Setelah tak eling-eling, arek loro iki sing selalu menjaga sholatnya. Sorry aku nggak saat gue. Oke. Jadi selama ning gunung emang 2 temen iki benar-benar ibadah, dia sembahyang di gunung tetap sholat, menjaga ibadahnya dan ya wes aman-aman aja. Sedangkan kami bertujuh, aku enggak, emang dengan sadar enggak meninggalkan emang. Ya enggak salah Masnya jago lelen ya? Enggak ada jokol. Oh enggak. Dan Dani AC. Aku sing jago, masih sing muter. Terus lanjut, itu cerita-ceritanya di mana Mas? Di posisi di tempat itu, Di Taman Hidup. Oh, tapi Udah bangun tenda, udah bangun tapi tenda. nanti beta akan cerita di situ juga. Enggak, beta cerita ketika turun. Turun ya, berarti Oke. enggak. Dan singkat cerita malam itu berakhir sampai akhirnya kami masuk hari ke-5 dan turun. Ketika turun ini alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman, tapi beta tetap ninggal aku. Pas turun tuh dia Wah, aneh Mas iku Mas, Pas sumpah. turun itu bersembilan apa tiga-tiga lagi? Tiga-tiga lagi. Oke. Tiga-tiga lagi. dan dia ninggal lagi pas turun. Pada akhirnya aku karek wong loro, beta dewe. Cepat dan Tapi dia bawa minum. bawa minum juga. Tapi kami juga bawa minum Oke. karena udah ngisi air di Taman Hidup, air dan pengalaman. enggak. Enggak, Emang yang saat prepare durungnya aja, kayak yang beda enak, masih isi. saat durung kayak memang tugasnya sing nggawa beta saat Oke. sebelumnya. Jadi tadi katanya pas ninggal yang turun tuh yang ini pakai flying fox tadi. Enggak, Mas. gak ono. Gak Boten. ono. Cepet banget. Di Taman Hiburan Bogor. Terus Nah, iki ditinggal maneh dan ya wes karena beta ninggal, ya wes lah aku Mbak Freddy karena aku nggak pernah mendaki malam, aku rasa rintangan-rintangan atau tempat-tempat yang sebelumnya terkesan ngeri udah terlewati, jadi ya wes santai aja. Dan itu wes mulai semakin turun kan, semakin dekat dengan pemukiman kan, Oke. jadi aku merasa aman aja. Nah, singkat cerita aku ketemu mbak warga sekitar Mas. Ning kono ono sekitar Kebayoran Lama. warga sekitar Bermi Probolinggo. Probolinggo. Beliau adalah tukang ojek sekaligus porter. Jadi side job-nya itu porter. Kerjaan Yang antar tadi jangan-jangan. bukan. Bukan yang Ini kan itu, aku itu. naik. Bedo kota. Wis beda kota. Oh, Aku budal situ Bondo, mudun Probolinggo. Oh, gini berarti. Nah, Oke. benar. Makanya Makanya suwe. itu loh pentingnya anak itu dikasih ASI biar kalau gede itu nggak lupa kayak gini. Lanjut. Nah, akhirnya ketika wis turun aku ketemu bapak ini, aku cerita Mas, Mbak, aku cerita semua pengalaman yang aku lalui, khususnya di part puncak Rengganis itu tadi. Aku ceritakan semuanya apa yang terjadi dan menurut bapak ini
versi beliau adalah Dewi Rengganis ya itu tadi. Aku tanya, makam di samping makam Dewi Rengganis itu makam siapa? Karena di internet gak ada. Pas Oh berarti naik makamnya tadi itu ada nggak cuma satu? Jadi emang makamnya itu ada 2 dan sisi-sisi kayak hamparan luas bentuk kotak gini. Sisi-sisinya ini bangunan-bangunan bekas reruntuhan gitu dan di tengah ini ada makam 2 makam. Tapi yang satu ini nggak tahu makam siapa. Nah ketika aku tanya kata beliau ini itu merupakan makam panglimanya yang setia. Oh, iya. Menurut penuturan bapak ini. Dan aku cerita pengalaman di mana saya kok merasa nyaman ya Pak di tempat ini dan lain sebagainya yang aku ceritain tadi itu aku ceritain ulang ke bapak ojek yang mana dia warga setempat juga porter otomatis kan dia sering kan bolak-balik ke Gunung Argopuro. Beliau balik menceritakan salah satu cerita yang pernah terjadi di masa lalu nggak jauh sebelum aku dan umurnya nggak jauh sama kayak aku. Jadi dulu itu pernah ada anak Situbondo yang mendaki dan dia itu niat ziarah emang kan. Jadi berdoa di samping makam dan yang terjadi ketika dia cerita di samping makam itu muncul Mas Mustiko telu. Mustiko itu apa? Barang antik kerajaan. Ya ya semacam kayak itulah. Tapi bentuknya Aku nggak nanya ya. nggak nanya karena wis terngiang jangkrik kok sangar banget. Dia cerita kalau di situ ada ketika si anak ini diniati ziarah turun ke makam dan berdoa, Mustiko iki muncul tapi gak wani njupuk Mas arek iki. Sampai akhirnya dia balik ning Situbondo, dia cerita ning gone gurune. Entah guru apa aku juga kurang paham. Cuman aku menangkapnya sebagai kasarnya kayak yai. Dia santri. Dia cerita dan si gurunya ini mencoba untuk ke Argopuro. Dan mungkin karena dia sekti, iso Mas Mustiko iku muncul dan dijupuk kabeh dan wong iki ilang 14 dino. Sing Gurune iki mau. oh si anaknya malah aman ya. Dia cuma cerita tok nih gurune karena gurune mungkin penasaran, cobalah dia naik dan ketika dia naik iso dan diambil semua dan dia hilang. 14 hari akhirnya lanjut. Dia balik dewe, mungkin karena sekti atau aku juga kurang paham ya Mas, tapi cerita dari bapak ini dia bisa kembali dalam keadaan selamat. Terus bapak ini cuma ngasih pesen yang aku, ya ngono kuwi lho Mas, mungkin menungso diwehi siji, diwehi telu, mbok dijupuk siji ae koncone didungi. Ya pesan yang tersirat lah maksudku ya nek ada sesuatu aja serakah. Aku nangkepnya seperti itu, aku nangkepnya seperti itu. Dan beliau juga cerita ya mungkin Mas ada irisan di masa lalu, mungkin nenek moyang Mas kenal Dewi Rengganis sampai akhirnya Mas ngerasa nyaman di sini dan mungkin Mas kalau turun ke bawah dan mendoakan di makam itu Mas juga bisa mengalami hal serupa. Maksudnya mesti aku mungkin iso muncul hal-hal kayak ngono juga Mas, tapi karena aku nggak melakukan apapun saat itu dan ya wes aku cuman ceritaku itu dan kami saling bertukar cerita sampai akhirnya beliau ini juga cerita bahwa di gone kono iku sering ono macan kumbang karena lepas kebakaran. Macan kumbang itu macan hitam, yang Black di Panther. pohon juga ya biasanya. Bukan iku kumbang tok. Enggak. Ada macan kumbang yang di pohon. Oh Nah, berarti Black Panther itu di jadi pohon. masuk akal ya Mas, kayak dari mimpine sampean sing sampean niku mimpi pengen ndakine nang gunung iki. Semuanya jadi kayak Dan fotonya itu persis, Mbak. Fotoku rame-rame di taman hidup itu persis kayak sing tergambar ning mimpiku. Aku gak ngerti ya apalah kuwi, cuman ya wis lah, bagi aku menganggap itu semua sudah terjadi, sudah terselesaikan, aku selamat sampai turun. Akhirnya aku ketemu neh Mbak Beta, tak tekoki pisan kas. Bet, kowe nyapa to ninggal aku? Kowe nyapa to ninggal? Kok kowe gak biasanya banget loh kayak gini. Akhirnya Beta bercerita bahwa kenapa dia sampai ninggal di pendakian, karena dia sepanjang pendakian dia ngrungokno suara dang. Ketika dia berhenti, suara itu nyaring di telinga dia, makanya dia nggak mau untuk berhenti. Karena ketika dia berhenti, suara itu kembali terdengar. Dang aku, wedok sing ngomong. Akhirnya Beta cerita dengan jujur ketika wis ning ngisor. Tapi nggak memperlihatkan sosoknya ya. Enggak, suara tok dan bagiku suara tok luwih ngeri Mas, karena adik gak ngerti wi ning ndi. Dang mlaku. Dan sepanjang pendakian perjalanan itu kayak halusinasi melihat
sosok-sosok tertentu ya wis sangat tak rasakan, entah halusinasi entah tenan. Aku kayak sering banget delok bayangan putih sing ketika semakin cedak kayak kan kadonku kayak ketok pocong ya Mas, ketok pocong. Beberapa kayak ketok kuntilanak, tapi setelah aku semakin dekat godhong. Iku sering banget tak alami. Nah, itu mungkin lumrah dialami kawan-kawan pendaki ya, apa itu ketika di gunung mengalami hal seperti itu. Nah, Aku juga pernah waktu itu, tapi kayaknya bukan di gunung, kayak dari jauh kelihatan pocong, deket itu nggak kelihatan apa-apa. Ternyata kebablasan jadi mesti terlalu dekat itu ke belakang. Apa maksudnya? Itu tadi mau lanjut apa? Kali. Enggak, ya pokok aku selama kan sempat ngalamin itu, dan lagi-lagi untuk ibu-ibu Bogor yang aku temen, aku udah nggak ketemu lagi sama orang itu. Aku nggak tahu makhluk apa yang sempat menemui aku di pendakian. Si ibu-ibu Bogor Si ibu-ibu itu. tadi, tapi aku ngerasa itu niatnya baik karena akhirnya aku ketemu. Akhirnya ketemu si ketemu taman hidup dari hutan lumut yang harusnya cuman setengah jam iso, sak jam iso, tapi tembus sampai 2 jam setengah Mas aku. Syarat tuh Ibu Bogor, terima kasih loh. Oh enggak ya? Dan terakhir kali ketemu Beta, Mas kapan? Suwe banget Mas, Lama nek gak salah ya waktu itu. Berapa tahun yang? 2019. 2019 Oke, akhir. ini bukan Skak Studio. Iya, kalau tidak menghadirkan kejutan. sesuatu. Langsung aja kita hadirkan Beto, mantan striker Persipura. Striker Persipura Beto Gonçalves. Nggak jadi Mas. Nggak jadi, dipulangin lagi aja. Ya itu aku cerita hal konyol titik gak apa-apa ning pendakian iki. Boleh. Jadi ketika berangkat kan naik pickup kan Mas. Rencananya pulang mau calling pickup itu lagi untuk jemput di Yang Probolinggo. Ya. Cuman ketika ditelepon sama temenku, pickupnya didol. Payu, karena cuma pickup rencana didol. Gak iso jemput Itu akhirnya. yang apa pekerjaan terakhir PKP. Kayak las nganter kami ke Argopuro lewat Badaran Situbondo itu. Jadi habis ngantor kayak tangis-tangisan. Kita harus berpisah. Terima kasih Mas atas ceritanya. Salah satu yang paling seru menurut Iya, yang paling seru dan emang beneran merinding. Itu, Kamu itu yang aku alamin sih, karena sorry aku make sure memastikan lagi bahwa yang jadi ngeri itu kalau penampakan mungkin cuma sekedar penampakan ya, cuman merenggut nyawa loh. Iya, sampai Hampir. jatuh ke jurang. Untung Hampir. ono tas karier. Terima kasih untuk tas. makanya sholat. Mas. Iya, bener. Makanya sholat kan. Ini tapi sepanjang cerita aku lumayan banyak merinding, tapi paling merinding tadi aku pas diginiin sih. Pas diginiin paling merinding aku itu. Kaget soalnya kan tadi, itu paling merinding kalau aku. Ingat loh. Ingat. Sorry sebagai Aduh. sebagai terakhir Mas, sorry. Terlepas teman-teman percaya atau enggak, beberapa waktu yang lalu di bulan Desember, waktu itu aku kan ngekos dewe Mas ning Jember, wis ngekos dewe nyelesain tugas akhir. Aku kerumus musik sing tarongane ning Argopuro. Padahal sudah di Jember. Padahal udah berlalu beberapa tahun. Aku 2019 dan aku denger itu lagi di bulan yang sama Desember Tahun 2023. Iku be. Parah dulu. Sampai aku ngechat koncoku Mas, sampai aku karena aku saking ketakutan, aku ngechat koncoku. Namanya Dimas, Dim. Yang naik tadi bukan? Bukan. Beda, ini teman kuliah. Dim, nek enek apa-apa aku wis standby ya survivor aku. Aku wedi ae Mas, karena musik sing tak rungokne wis beberapa tahun yang lalu di ketinggian Argopuro, wis tak rungokne maneh ning kos, dan lagi Desember wingi, tenan aku gak ngarang. Dan itu masih keinget jelas banget. Jelas musiknya sama. Walaupun kita juga harus berpikiran positif ya. Masnya mungkin bisa memakai solusi pakai Shazam. Ternyata iki lagune. Dan mungkin juga itu yang ganggu itu pengen dolanan kuis. Jadi dia sebenarnya di atas tadi pengen dijawab tapi nggak dijawab. Seumpama Masnya bisa jawab mandi madu, benar. Itu kelar, hilang. Musiknya hilang. Ternyata dia masih menghantui karena masih kepo. Belum dijawab. Mungkin kuis Mas. Tapi ya menarik banget ceritanya. So far nih salah satu yang paling menarik. Terima kasih Mas. Sama-sama Udah Mas. jauh-jauh ke sini dari seberang situ. Iya, di sini mau callingan servis di mana? Di Kemang. Oh, Kemang ya, di terus Kemang. deket. Ada yang mau dipromosikan?
Ya ini buku aku teman-teman, Ada ini buku. buku pertamaku, novel pertamaku. Ini novel keduaku yang baru rilis 9 September kemarin. Kalau ini 2022 awal. Oke. Dan aku melengkapi dua novelku ini dengan original soundtrack. Yang ini ada movie videonya, yang ini ada video lirik dan 2 OST. Bisa didapatkan mungkin lewat Instagramnya Mas. Ya atau di Andriko Alamsyah atau di penerbitku ya di Intrans Publishing Malang. bisa di Andriko Alamsyah. Instagramnya nanti akan di sini. Di sini dah. Ya. Di sini. Terima kasih Mas atas Atas obrolannya, sangat-sangat menyenangkan. enggak menyenangkan, cuma merinding sedikit. Aku seneng ya tapi ya. Lah kok iso? Enggak, sangat menyeramkan Iya. dan Ceritanya seru banget. Heeh. Dan untuk para penonton Skakmed jangan lupa memberikan yang pertama adalah Iya. nama Komen yang terlucu bakal dikasih merchandise dari Skak Studio. dari Skak Studio. Komennya ada, terus nama untuk penonton Iya, kita. heeh. Dan karena ini udah panjang banget, kita tutup podcast Medanipol kali ini. Hantuku, Hantumu hantu kita semua.